Halo semuanya, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah pendekatan pendidikan yang kedengarannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Belajar sambil praktek. Sebuah ide yang bisa mengubah ruang kelas jadi semacam laboratorium kehidupan nyata. Pasti pernah kan, kita semua pernah ada di momen itu. Lagi di kelas, dengerin guru, terus tiba-tiba kepikiran, ini semua rumus kapan ya bakal kepakai di dunia nyata? Rasanya tuh, apa yang kita pelajari sama kehidupan di luar sana, kok kayaknya jauh banget. Nah, coba lihat deh perbedaannya. Di satu sisi kita disuruh menghafal fakta dan dengerin ceramah. Di sisi lain, dunia kerja nuntut kita buat bisa mecahin masalah dan kerja sama tim. Jomplang banget kan? Kesenjangan inilah yang mau kita coba jembatani bareng-bareng hari ini. Terus, gimana caranya kita keluar dari siklus menghafal ini? Emangnya ada jalan lain? Tentu aja ada. Dan jawabannya ternyata mungkin lebih simpel dari yang kita bayangkan. Jembatan ini dibangun di atas sebuah filosofi yang kuat, sebuah cara belajar yang bikin ilmu pengetahuan itu terasa hidup, berguna, dan benar-benar nyambung sama dunia di sekitar kita. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Apa sih sebenarnya pendidikan pragmatis itu? Gampangnya, ini adalah cara belajar yang nggak misahin antara teori sama praktek. Intinya tuh simple banget. Learning by doing. Belajar sambil mengerjakan. Jadi ilmu sejati itu bukan sesuatu yang kita terima pasif aja, tapi sesuatu yang kita bentuk lewat pengalaman langsung, lewat eksperimen, dan lewat usaha mecahin masalah beneran. Ada 4 pilar utamanya nih. Pertama, pengalaman itu guru terbaik. Kedua, fokusnya ke masalah dunia nyata, bukan teori yang ngawang-ngawang. Ketiga, siswa itu jadi pemain utama, bukan cuma penonton pasif. Dan yang terakhir, ini penting banget, guru perannya berubah jadi pemandu, bukan lagi penceramah. Dan ide keren ini bukan ide baru loh, ada pemikir-pemikir hebat di baliknya, seperti John Dewey dan Charles S. Peirce. Mereka percaya kalau tujuan pendidikan itu ya untuk nyiapin kita buat kehidupan, bukan cuma sekedar buat lulus ujian. Kutipan dari John Dewey ini ngena banget. Pembelajaran efektif terjadi saat siswa terlibat langsung dalam pemecahan masalah yang relevan. Kata kuncinya itu relevan. Kalau kita ngerasa apa yang kita pelajari itu nyambung sama hidup kita, wah belajarnya jadi seru dan lebih nempel di kepala. Jadi tujuan akhirnya apa? Bukan cuma ngejar nilai bagus di rapor, tapi untuk membentuk individu yang bisa mikir kritis, gampang beradaptasi sama perubahan, kreatif, dan yang paling penting, siap menghadapi tantangan apapun di dunia nyata. Oke, cukup teorinya, sekarang kita lihat contoh nyatanya yuk, biar lebih kebayang gimana cara kerjanya di lapangan. Coba bayangin sebuah kelas lagi belajar soal lingkungan. Tapi bukannya cuma baca buku teks tentang polusi, gurunya malah ngasih tantangan nyata. Beresin masalah sampah yang ada di halaman sekolah mereka sendiri. Nah, disinilah proses belajar yang keren itu dimulai. Mereka nggak disuapin jawaban. Mereka mulai dengan mengamati masalahnya, lalu mereka analisis akarnya. Kenapa ya kok bisa banyak sampah gini? Dan puncaknya, mereka sendiri yang merancang dan menjalankan solusinya. Misalnya bikin program daur ulang, mereka jadi agen perubahan. Hasilnya luar biasa. Mereka jadi nggak cuma tahu tentang isu lingkungan, tapi mereka jadi tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Pengetahuan mereka berubah dari sekedar informasi jadi sebuah kemampuan. Itulah kekuatan pengalaman. Tentunya nggak ada sistem yang sempurna ya. Biar adil, kita juga perlu lihat kedua sisinya. Apa aja sih plus minus dari pendidikan pragmatis ini? Di sisi positifnya, metode ini bikin belajar jadi super aktif dan relevan, memacu kreativitas dan ngebangun kemandirian. Tapi ada juga tantangannya. Mungkin agak susah diterapkan untuk pelajaran yang sifatnya sangat teoretis, butuh waktu dan fasilitas lebih, dan menuntut guru yang punya skill fasilitasi yang tinggi. Jadi inti perubahannya sebetulnya ada di sini. Pergeseran terbesarnya itu ada di peran guru. Bukan lagi soal mentransfer informasi, tapi lebih ke menciptakan sebuah lingkungan di mana para siswa bisa menemukan ilmunya sendiri. Sekarang, mungkin ada yang mikir, ini kan ide dari zaman dulu, emangnya masih relevan di era digital? Jawabannya justru sekarang makin relevan. Yuk kita lihat gimana ide ini berevolusi. Lihat deh, gimana semangat pragmatisme ini hidup di zaman sekarang. Mulai dari metode project-based learning sampai penggunaan teknologi canggih kayak simulasi atau laboratorium virtual reality. Semuanya itu akarnya sama, belajar dengan melakukan. Bayangin deh, belajar biologi bisa membedah katak virtual, atau belajar kimia bisa nyampur-nyampur zat berbahaya di simulasi yang 100% aman.
Teknologi benar-benar bikin konsep learning by doing ini jadi makin seru dan bisa diakses siapa aja. Pada akhirnya, semua inovasi dan teknologi canggih ini punya tujuan yang sama seperti yang diimpikan para penggagasnya dulu. Gimana caranya kita mempersiapkan generasi penerus untuk masa depan yang perubahannya super cepat dan gak bisa ditebak. Nah, kutipan ini merangkum semuanya. Pendidikan pragmatis itu bukan cuma soal apa yang kamu pelajari, tapi juga soal kenapa kamu mempelajarinya dan gimana kamu akan menggunakannya. Ini tentang menemukan makna dari proses belajar itu sendiri. Sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil nih buat kalian. Filosofi ini kan bukan cuma untuk di kelas, tapi bisa jadi pola pikir. Jadi, lain kali kalian ketemu sebuah masalah atau tantangan, coba deh jangan cuma baca solusinya. Langsung praktekin, coba-coba, dan belajarlah dari prosesnya. Terima kasih sudah menyimak.